Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kalau saya sebut Microsoft, apa yang langsung muncul di kepala Anda? Windows? Office? Ya, itu nggak salah sih, tapi itu Microsoft yang dulu. Pertanyaan sebenarnya adalah, Microsoft itu apa sih di era sekarang ini? Nah, kita akan coba petakan dunia digital mereka yang ternyata, wah, jauh lebih luas dari yang kita kira. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Apa itu Microsoft hari ini? Mungkin Anda ngerasa udah tahu jawabannya kan? Tapi percaya deh, apa yang kita lihat sehari-hari itu bahkan belum separuh dari cerita lengkapnya. Tentu, kita mulai dari yang udah akrab banget. Ada Windows 11 yang jadi gerbang kita ke dunia digital. Ada Microsoft 365 atau Office lah ya yang nemenin kita kerja. Buat hiburan, ada Xbox. Terus ada OneDrive dan Teams yang bikin kita tetap nyambung sama kerjaan dan data. Ini nih wajah Microsoft yang kita kenal. Ini fondasinya. Tapi, nah ini dia intinya. Semua yang tadi kita sebutin itu cuma puncak gunung esnya aja, cuma yang kelihatan di permukaan. Di bawahnya ada ekosistem yang jauh lebih gede, lebih nyambung, dan terus terang jauh lebih powerful. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang kita kenal, terus kita selamatin 3 dunianya satu persatu. Dan di akhir, kita bakal nemuin satu benang merah super penting yang ngiket semuanya jadi satu. Siap? Yuk kita mulai dari fondasi yang udah kita bangun bersama, dari alat-alat yang udah kita kenal baik. Karena pada dasarnya akar dari semua ini tuh sederhana banget. Microsoft itu lahir dari misi buat bikin alat-alat yang fokusnya itu ke Anda, ke kita semua sebagai individu, buat kebutuhan pribadi kita. Inilah dunia pertama, produktivitas dan hiburan. Ini adalah dunia yang dirancang khusus buat kehidupan kita sehari-hari, mulai dari ngeberesin kerjaan, sampai pas kita lagi pengen santai. Buat urusan produktivitas pribadi, perangkatnya lengkap banget. Ada Microsoft 365 buat semua urusan dokumen, OneNote buat nangkep ide-ide yang tiba-tiba muncul, OneDrive yang jadi berangkas digital kita di awan, plus Edge dan Outlook buat kita tetap terhubung sama dunia luar. Terus buat hiburan, jelas ada Xbox yang udah jadi ikon. Tapi, kunci permainannya itu di sini, PC Game Pass. Anggap aja ini tuh Netflix-nya buat game. Strateginya cerdas, bukan cuma jual game, tapi bikin kita betah dan terkunci di dalam ekosistem hiburan mereka. Oke, dunia personal udah kita lihat. Sekarang kita naikin levelnya, jauh lebih besar. Kita bakal lihat gimana Microsoft jadi tulang punggung buat dunia bisnis. Selamat datang di dunia kedua, inovasi untuk bisnis. Nah, di sini kita ngomongin mesin penggerak ekonomi, mulai dari startup yang baru mulai sampai perusahaan raksasa multinasional. Coba dia lihat perbandingannya. Versi bisnis itu ngambil semua fitur yang kita suka dari versi pribadi, terus ditambahin apa coba? Keamanan sekelas militer, kolaborasi canggih lewat Teams, sama layanan cloud yang jauh lebih kuat. Ini bukan sekedar office biasa, ini udah jadi platform tempur buat perusahaan. Dan inilah mesin-mesin penggerak utamanya. Ada Dynamics 365 buat ngurusin semua operasional bisnis, ada Power Platform yang kerennya bikin siapapun bisa bikin aplikasi tanpa perlu ngoding. Ada lapisan keamanannya, dan tentu aja sang tulang punggung dari semua ini, Azure. Sekarang, kita nyelam ke lapisan yang lebih dalam lagi. Dunia ketiga ini bukan buat pengguna akhir, tapi buat para pencipta. Mereka yang ngebangun masa depan digital kita semua. Dunia ketiga, alat para pencipta. Anggap aja ini gudang senjata super canggih buat para developer, para insinyur, dan arsitek IT yang ngebangun aplikasi dan sistem yang kita pakai tiap hari. Jantungnya itu Visual Studio, udah kayak bengkel wajib buat jutaan developer di dunia. Tapi Microsoft nggak berhenti di situ. Mereka bangun satu ekosistem lengkap. Ada Microsoft Learn buat belajar, ada Marketplace buat jualan hasil karya, dan ada komunitas buat saling bantu. Logikanya simple. Siapa yang menguasai para pencipta, dia yang menguasai masa depan. Oke, kita udah lihat 3 dunia yang kayaknya terpisah ya. Dunia personal, dunia bisnis, dan dunianya para pencipta. Tapi ternyata ada satu benang merah, satu kekuatan super yang sekarang ini ngiket semuanya dengan erat. Jawabannya, tentu saja kecerdasan buatan atau AI. Dan semua kekuatan AI itu sumber tenaganya dari sini, Azure. Cara gampangnya ngebayangin Azure itu gini, anggap aja ini pembangkit listrik tak terbatas milik Microsoft. Dia yang nyediain tenaga komputasi supermasif buat ngejalanin semua layanan mereka, terutama AI.
Nah, di atas pondasi Azure yang kokoh itulah Microsoft AI bisa hidup. Ini bukan satu produk aja, tapi lebih ke strategi buat nyuntikin kecerdasan ke semua produknya biar kita bisa berkreasi, berkomunikasi, bahkan ngoding dengan cara-cara yang dulu cuma ada di film fiksi ilmiah. Dan wujud nyata dari AI ini yang paling kelihatan ya Copilot. Dia ini asisten pinter yang nongkrong di dalam Word, Excel, Teams, dan lain-lain. Minta dia bikinin rangkuman email? Bisa. Minta bikinin draft presentasi dari satu dokumen? Gampang. Dia bener-bener jadi partner kerja digital baru buat kita. Nah, slide ini ngebuktiin semuanya. AI itu jembatannya. Copilot ada buat Anda di rumah ngebantuin tugas sehari-hari, tapi di saat yang sama ada Copilot buat perusahaan yang nyambung langsung ke data bisnis dan super aman. Satu teknologi tapi bisa melayani dua dunia sekaligus. Inilah benang merahnya. Dan kutipan dari Microsoft ini ngerangkum semuanya dengan sempurna, dirancang untuk saat ini dan masa mendatang. Ini bukan lagi soal nambahin fitur-fitur baru, ini soal ngebangun sebuah platform buat masa depan yang bahkan kita sendiri belum bisa bayangin bakal kayak gimana. Jadi, ada 3 hal yang perlu kita ingat. 1, Microsoft itu jauh lebih dari sekedar Windows dan Office. 2, mereka melayani 3 dunia yang beda. Dunia Anda, dunia bisnis, dan dunianya para pencipta. Dan yang ketiga, AI adalah lem super yang nyatuin itu semua. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat diri kita sendiri. Dengan AI yang udah meresap kemana-mana, pertanyaannya bukan lagi apakah hidup kita bakal berubah, tapi bagaimana AI bakal ngebentuk ulang cara Anda bekerja, cara Anda berkreasi, dan bahkan cara Anda bermain. Coba deh pikirkan.